Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Ansari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Bengkulu. NPM saya A1B024071. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai kepemimpinan pendidikan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengajak, mempengaruhi, atau bahkan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu sehingga tercapainya suatu tujuan. Sedangkan untuk kepemimpinan pendidikan sendiri artinya adalah upaya atau usaha untuk mempengaruhi atau mengarahkan sumber daya manusia di dalam lingkup pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan supaya tercapainya suatu tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, lalu apa sih fungsi dari seorang pemimpin dalam organisasi pendidikan? Berikut saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari seorang pemimpin dalam lingkup pendidikan. Yang pertama itu pemimpin membantu mengorganisir kelompoknya. Yang kedua, pemimpin membantu menciptakan suasana persaudaraan dalam organisasi pendidikan. Yang ketiga, seorang pemimpin membantu dalam menetapkan prosedur kerja. Yang keempat, pemimpin bertanggung jawab mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi pendidikan. Dan yang terakhir, seorang pemimpin bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tipe-tipe kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama ada otoriter. Kepemimpinan ini terpusat pada satu individu atau kelompok tertentu dengan gaya kepemimpinan yang berkuasa sewenang-wenangnya. Lalu kemudian ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini memberikan kebebasan kepada anggota untuk mengambil keputusan untuk mengatur pekerjaan mereka sendiri. Dan yang ketiga itu ada sistem gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Lalu yang terakhir itu ada pseudo-demokratis. Gaya kepemimpinan ini memberikan kuasa kepada bawahan, tetapi sebenarnya pemimpinnya itu ingin agar dapat pendapatnya itu sendiri yang diterima. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa syarat menjadi seorang pemimpin pendidikan. Yang pertama itu harus rendah hati, yang kedua harus suka menolong, yang ketiga sabar dan stabil secara emosional, yang keempat percaya diri, yang kelima jujur, adil, dan dapat dipercaya oleh anggota kelompok, yang kelima memiliki keahlian, dan yang keenam memiliki keterampilan sebagai seorang pemimpin. Nah, kira-kira apa saja sih keterampilan yang diperlukan sebagai seorang pemimpin? Berikut adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama tentunya adalah keterampilan dalam memimpin. Seorang pemimpin harus paham apa yang harus dilakukan sebagai pemimpin agar bisa menjadi pemimpin yang baik. Kemudian ada keterampilan dalam hubungan insani. Seorang pemimpin itu harus mampu menghargai bawahannya sehingga dapat dihormati sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga ada keterampilan dalam proses kelompok. Seorang pemimpin itu harus mampu meningkatkan partisipasi anggota kelompoknya sehingga mencapai potensinya. Dan yang terakhir itu adalah keterampilan dalam administrasi personil. Maksudnya adalah seorang pemimpin itu harus bisa menggunakan segala keahlian dan kesanggupan anggotanya secara efektif dan efisien. Nah, untuk pembahasan terakhir, saya akan membahas tentang pendekatan tentang teori munculnya pemimpin. Yang pertama itu adalah teori genetis yang berbunyi leaders are born, not built. Yang maksudnya adalah seorang pemimpin itu bisa menjadi pemimpin karena dia memang sudah dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Lalu yang kedua ada teori sosial. Teori ini berbunyi atau menyatakan leaders are built, not born. Yang maksudnya adalah seorang pemimpin itu bisa menjadi pemimpin karena dia diberi kesempatan untuk melatih dirinya sendiri sehingga dia bisa menjadi seorang pemimpin walaupun sebenarnya dia tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang pemimpin. Lalu yang ketiga itu ada teori ekologis. Teori ini merupakan gabungan dari teori genetis dan teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seorang itu bisa menjadi pemimpin dikarenakan ketika orang itu memiliki bakat untuk menjadi pemimpin dan diberi kesempatan untuk melatih bakatnya itu. Dan lalu yang terakhir itu ada teori situasi. Teori situasi ini menyatakan bahwa setiap orang itu bisa menjadi pemimpin tergantung situasi yang dia alami. Nah, itulah dia tadi pembahasan mengenai kepemimpinan pendidikan. Semoga dengan adanya video ini dapat meningkatkan pemahaman teman-teman mengenai kepemimpinan pendidikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.